Selamat bertemu kembali di channel MC Rock Yitno yang pada kesempatan kali ini akan membacakan sebuah narasi yang saya tukil dari Google Indonesia, dimuat di OKZone Oke News kiriman saudara Aan Haryono yang dikirim di koran SI pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 06.31 WIB yang berjudul Mengenal Arya Damar, ahli mesiu Majapahit yang jejaknya misterius. Kerajaan Majapahit begitu kuat di masa kejayaannya. Kumpulan kekuatan itu tak lepas dari hadirnya ahli perang yang mampu mengunci pergerakan musuh dan majunya peradaban Majapahit waktu itu. Salah satu senjata perang yang bisa membuat langkah musuh untuk berjalan mundur. Nama Arya Damar tak akan pernah pudar. Meskipun jejaknya misterius, ia tetaplah seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai bawahan Kerajaan Majapahit. Ia juga dikenal dengan nama lainnya seperti Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Menurut kronik Tiongkok dari kuil San Pokong Semarang, Arya Damar juga memiliki nama Tionghoa, yaitu Suan Liong, yang artinya naga berlian. Namanya tanpa nama marga di depannya, karena ibunya merupakan wanita peranakan Tionghoa. Arya Damar pada mulanya adalah kepala pabrik mesiu atau orang yang dipercaya mengurusi kebutuhan mesiu untuk militer Majapahit, terutama sebagai bahan peledak meriam yang saat itu pabriknya didirikan di Semarang. Keahliannya dalam bidang mesiu dan persenjataan modern di zamannya, akhirnya Arya Damar dipindahkan oleh Ratu Kerajaan Majapahit ke Palembang. Di sana diangkat menjadi seorang adipati. Dipilihnya Arya Damar sebagai adipati Palembang tentu mempunyai alasan tersendiri. Sebab waktu itu Palembang merupakan salah satu pangkalan barat Angkatan Laut Majapahit di luar Jawa, sehingga memerlukan pimpinan yang paham betul soal senjata, terutama meriam dan misionya. Kekuatan itu yang melambungkan namanya. Arya Damar juga dikenal ketika dalam Kidung Pamancanga dan Usana Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dengan gagah perkasa, ia memimpin 15.000 prajurit menyelang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah prajurit yang sama. Pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa Ularan yang terletak di pantai utara Bali.
pimpinan Ularan yang bernama Pasunggiri akhirnya menyerah setelah pertempuran selama 2 hari. Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Pasunggiri. Arya Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangan di Ularan. Pemerintah pusat yang pada saat itu dipimpin Tribuana Tunggadewi marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini sempat terjadi kesalahpahaman di mana Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh Pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama 7 bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kudawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Sejarawan Cornelis Christian Burke memberikan catatan kritis dan menjelaskan kalau Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangka tahun 1343 dan 1347 sehingga jelas kalau ia hidup sezaman dengan Arya Damar. Menurut Burke, Arya Damar adalah penguasa Sumatera. Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra Dara Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun, asumsi ini belum tentu betul karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung. Sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan Pulau Jawa atau Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar
bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan Adityawarman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Adityawarman. Meskipun Arya Damar dan Adityawarman hidup pada zaman yang sama, serta memiliki jabatan yang sama pula, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang, sedangkan Adityawarman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya, raja terakhir Majapahit versi Babat. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura dan segera ditemukan oleh Patih Majapahit yang juga bernama Gajah Mada di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu pun diberi nama Jakadila. Setelah dewasa, Jakadila mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadila pun mendatangkan semua binatang hutan di dalam istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya dan akhirnya sudi mengakui Jakadila sebagai putranya. Jakadila kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang bergelar Arya Damar. Sementara itu, Brawijaya V yang telah menceritakan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarowati Putra Campa merasa cemburu. Putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian, terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama dengan bergelar Panembahan Jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari Kuil San Pokong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jin Bun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan Swan Liong atau naga berlian. Swan Liong adalah putra Raja Majapahit yang bernama Yang Wisisa.
yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Hyang Wisesa sama dengan Hyang Wisesa, atau mungkin Hyang Prama Wisesa. Kedua nama itu ditemukan dalam naskah Pararaton. Suan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Sui Ho. Pada tahun 1445, Bong Sui Ho pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Eng Chu. Pada tahun 1451, Bong Sui Ho mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Suan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Kung Ta Bumi Raja Majapahit. Mungkin Kung Ta Bumi adalah ejaan Tionghoa untuk Bri Kerta Bumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama Jin Pun atau orang kuat dan Kin San atau Gunung Emas. Pada tahun 1474, Jin Pun dan Kin San pindah ke Jawa untuk berguru pada Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jin Pun mendirikan kota Demak, sedangkan Kin San mengabdi kepada Kunta Bumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sampokong di atas. Kemungkinan besar si pengarang pernah membaca Pararaton sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan mirip dengan nama-nama raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan untuk naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi, isi naskah kronik Tiongkok Sampokong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Suan Liong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Suan Liong dan Jin Pun berbeda. Demikian pamirsa mitra Pirsawan channel MC Rock Yitno, pembacaan narasi pada kali ini. Semoga semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita di bidang kerajaan-kerajaan dan orang yang berpengaruh di Pulau Jawa pada khususnya, Nusantara pada umumnya. Atas partisipasi Pirsawan yang budiman, yang sudi like, komen, serta subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng notifikasi, saya selaku pembaca narasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian.